Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat WMP, bertemu kembali kita di channel kita tercinta Al-Quran Braille Official, ya. Sahabat WMP, barusan saya bilang sahabat WMP ya, betul ya? Isi salah gitu ya. Saya bersama Teh Ayun. Ayani. Ayani. Namaku banyak ya. Ayani. Akan membahas suatu fenomena seseorang menjadi lagi-lagi ya. Waktu episode yang lalu menjadi tunanetra. Ini juga sama. Orang asalnya bisa melihat seperti biasa. Bisa melihat. Ya. Dari 0 sampai 5 tahun, kemudian masuk TK itu bisa melihat, SD kelas 1 melihat, kelas 2 melihat, 3 melihat, kelas 4. Nah, menginjak kelas 4 SD menjadi tidak bisa melihat. Dia adalah Ustadz Trio, ya Ustadz Trio, pengajar jamaah, ya. Betul. Majelis Taklim Mata Firdaus. Jadi beliau ini dulunya sama seperti saya, seperti saya. Saya mah tidak bisa melihat. Seperti siapa? Ayani, seperti Teh Intan. Jadi begitu dilahirkan tuh dalam kondisi matanya melihat. Nah, tetapi qadarullah di usia yang ke berapa, lebih kurang 10 tahunan 10 tahun Pak, usia 10 beliau tahun 4 SD. kena demam yang cukup tinggi. Nah, sehingga demam yang tinggi itu menyebabkan ada terjadi gangguan pada beberapa sarafnya. Kemudian dokter memberikannya obat, kan gitu, pasti sudah sesuai dengan SOP. Betul. Tetapi mungkin gangguannya ini yang terintervensi oleh obat, tidak cocok efek dan menyebabkan demamnya sudah turun, tetapi qadarullah penglihatannya menjadi hilang. Iya. Gitu. Memang kemarin pas ngobrol ya Pak ya, dengan beliau itu, beliau menceritakan bahwa di saat beliau demam itu memang sudah diberikan obat sesuai dengan SOP gitu ya. Tapi untuk mungkin panas tentunya ya. Untuk panas. Tapi ada indikasi obat yang menekan ke saraf-sarafnya. Ada obat yang efeknya mengintervensi sesuatu yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Iya, kan dan awalnya itu bukan ke mata dulu Pak sebetulnya. Kemana tuh? Jadi beliau itu merasakan panas, mungkin karena demamnya terlalu tinggi ya Pak ya, itu menyebabkan
kulit-kulitnya itu seperti terbakar Pak, melepuh Pak. Jadi hampir berapa persen anggota tubuhnya itu dibalut dengan perban. Itu meminimalisir untuk terjadinya infeksi mungkin ya kalau misalnya tergores atau apapun gitu. Jadi ada luka bakar di kulitnya. Pertama itu saluran pernafasan juga menjadi terganggu. Jadi pokoknya itu akibat saluran itu kemih tadi, juga terganggu. Akibat demam tinggi itu tadi, Iya, sehingga menyebabkan itu dehidrasi. Jadi demam tinggi itu kan menyebabkan si cairan yang ada dalam tubuh kita itu turun. Iya, betul. Berkurang, kemudian pasti akan menaikkan suhu. Kan biasanya naik suhu badan kita itu diiringi dengan cairan dalam tubuh kita yang menurun. Jadi kan gini, ada teori dalam IPA ya. IPA itu kan air itu kalau dikasih panas, dikasih suhu menghangat, itu kan menguap. Iya, menguap. Tapi airnya menguap, berkurang. Iya. Nah, sama dalam tubuh, ketika tubuh kita ini mengalami demam, panas yang tinggi, maka yang terjadi kadar air dalam tubuh kita itu turun, sehingga biasanya indikasi awalnya adalah kencing menjadi tidak ada. Iya, karena karena memang sakit katanya gitu. Ya, pas airnya pipisnya itu ada. sakit. Jadi itu panas tinggi, kemudian dehidrasi yang over, sehingga menyebabkan sel-sel saraf-saraf yang ada pada tubuh itu menjadi kekurangan dan kering, ditambah dengan panas, pasti akan terjadi perpecahan. Nah, kita lihat di rumah kita itu ada tembok. Iya. Nah, tembok kalau kadar airnya itu biasanya musim panas ya. Musim panas kadar air dalam tembok itu berubah, menurun, itu akan terjadi retakan. Iya, ada retakan-retakan halus ya Pak ya. Iya, retakan baik yang halus maupun yang terlihat agak besar, itu disebabkan karena memang itu tadi perubahan airnya yang memang turun. Kan gitu ya. Tapi itu untung retakan pada permukaannya saja kan gitu. Nah, sama itu juga terjadi pada manusia, pada tubuh kita. Manusia, iya. Kalau kadar air kita menurun, itu dehidrasi namanya, kan gitu. Itu akan terjadi sesuatu yang fatal, terutama pada saraf-saraf bagian otak. Betul. Nah, mata ini kan bagian dari kepala. Misalnya bahkan kalau terbentur kepala bagian belakang aja itu bisa mempengaruhi pada mata. Saraf-saraf mata ya Pak ya. Jadi sepertinya kau lihat indikasi tadi ya, kulitnya seperti melepuh, ya berarti terjadi juga itu pada saraf yang mana di situ penglihatan ada di situ. Saraf penglihatan juga terganggu. Jadi saya lihat makanya jangan pernah mengabaikan yang namanya panas tinggi. Nah itu terkadang kita itu cuman panas doang, cuman demam doang. Padahal gitu. Dari demam itu bisa mengakibatkan hal-hal lain. Gitu. Ya ada terjadi kelumpuhan. Nah itu ada yang sampai mungkin dari panas itu kayak saudara saya ya Pak ya, itu beliau anaknya itu panas Pak dari usia 4 tahun, panas dibawa ke rumah sakit, udah beberapa rumah sakit, mungkin sudah dengan SOP yang betul kali ya Pak. Tapi memang panasnya itu awalnya itu tidak langsung dibawa ke dokter Pak, jadi tunggu dulu, akhirnya sampai sekarang itu menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan karena begini ya, jadi makanya kan SOP-nya begini, kalau anak kita panas ya, langkah pertama adalah digosok ya pakai minyak ya atau apalah gitu ya. Kemudian jangan dikasih selimut yang tebal tuh. Nah, biasanya kan langsung dibedong gitu ya kalau misalnya sakit. Digosok pakai telon atau apa atau pakai minyak but-but. Nah, ada minyak but-but Kak. Kemudian ditambah lagi kalau mau dikompres atau dikasih obat paracetamol. Nah, kita harus tahu paracetamol pertama misalnya itu obat itu dikasih kalau untuk yang yang di bawah 5 tahun itu 6 jam sekali. Jadi seharinya sekitar 3 kali ya, 3 kali. Jadi 3 sampai 4 kali sehari. Jadi biasa 6 jam. Misal berikan 1, udah. Kalau nggak kunjung turun, kasih lagi, nggak kunjung turun, baru segera bawa ke dokter. Jadi jangan sampai ditunggu nih. Kayak kemarin anak bapak jam berapa? Jam 5 pagi itu panas, anget gitu ya, 38,5. Nah maka
udah digosok terus dikasih paracetamol, turun, kemudian naik lagi, dikasih lagi, turun, dan nggak naik lagi berarti ada apa. Tapi kalau saya bilang kalau udah dikasih yang kedua naik lagi, atau misalnya 3 naik lagi, maka tak ada cara lain kecuali harus dibawa ke dokter. Jadi karena apa? Karena demam tinggi itu ya itu tadi bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, kan gitu. Karena apa? Karena dia adanya sistem yang terganggu. Apalagi kalau udah nggak kencing, itu bahaya. Susah ya Pak ya kalau misalnya mau pipis itu kadang kalau yang lagi panas tuh, karena aku juga ngalamin Pak kalau misalnya lagi panas badan, ketika kita mau pipis itu nggak bisa pipis karena memang mungkin dari cairan juga berkurang emang gitu berkurang, kan, gitu. suhu meningkat dan akhirnya ya yang dirasa itu udah panas, haus tuh terus Pak, haus padahal kita minum tapi tetap nggak menurunkan si panas itu. Makanya di rumah tuh harus tersedia ya, kalau punya bayi ya di rumah tuh ada bayi fever kan gitu ya. Ini bukan promo tapi untuk kesehatan atuh. Untuk kesehatan. Ya, kemudian ada Sanmol kan gitu ya untuk ada bayi, ada paracetamol. Itu penting. Termos, bukan termometer buat itunya, buat ngukur. Iya, buat ngukur. Kalau anak sudah di atas 37,5 suhunya, maka berikanlah tindakan-tindakan tertentu, berikanlah obat. Tapi kalau baru 37 gitu ya dikompres aja lah kan gitu. Tapi kalau udah 37,5 ke atas itu sampai, apalagi kalau udah nyampe 40 itu harus langsung bawa ke dokter. Jangan sampai step. 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 Bukan step. Step, itu bacanya step. Karena memang kalau demam gitu ya Pak ya, kalau kita lagi demam panas-panasnya nih Pak, itu kadang sakit kan di bagian kepala itu, tapi kerasa pas sakit itu sampai ke mata gitu loh. Iya pastilah. Wah, kunang-kunang runyai gitu kan. Banyak kunang-kunang yang bertebaran gitu kan, kalau berdiri terus duduk itu ya Allah itu rasanya nggak enak banget gitu. Jangan pernah berpikir nanti juga nanti juga sembuh. Ya nggak begitulah, emang sembuh, tapi Allah tuh sudah ngasih kepada kita sunatullahnya bahwa ikhtiar kita beribadah itu adalah perintah Allah. Ya, jadi memang akan sembuh. Nah, tapi kita harus tetap melaksanakan ikhtiar dulu. Sembuh atau tidak tentu Allah yang menentukan. Tugas kita hanya berikhtiar. Begitu Ayani. Ikhtiar dan berdoa ya. Iya, jadi jangan sampai gara-gara demam tinggi penglihatan hilang ya. Oleh sebab itu jangan sampai dehidrasi. Perbanyak minum. Iya, perbanyak bukan minum yang lain ya, bukan soda-soda, bukan yang apapun. Ini lagi demam bro, minumnya cowok cantik, cowok idola. Kan jangan kan gitu. Harusnya ya. minumnya tuh ya air putih. Air putih yang banyak. Air putih aja yang banyak. Kalau syukur kalau di rumah tuh ada semacam kangen water atau air zam-zam, itu juga bagus banget apalagi kalau air zam-zamnya. Iya betul. Tapi kalau nggak ada nggak usah nyari air zam-zam, air putih aja di rumah kita. Air putih biasa ya Pak. Iya, insya Allah ya. Apalagi air muka ya, air muka. Air muka. Baik, terima kasih. Ya Bapak, terima kasih juga. Anak kamu gimana? Anak kamu sehat-sehat aja ya? Anak mana? Anak ucing kamu mah. Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Tapi apa sih ya? Ucing mentang-mentang lagi anget dia dikasih salah itu ya? Enggak. Jadi enggak mesti sesuatu yang pas pada manusia itu diletakkan pada binatang. Betul. Ini contoh ya. Enggak bisa karena ada dosisnya masing-masing dan ada fungsinya masing-masing. Itu teman Bapak punya kucing. Ya, kemudian dimandiin. Kemudian iseng-iseng giginya itu disikat pakai pasta gigi. Pakai odol. Itu ternyata 3 hari dari sini meninggal. Kenapa? Karena dia nggak kumur-kumur kucingnya. Ya iya. Jadi ternyata kucing tuh mampu makan ikan mentah, sanggup makan tikus, tapi dikasih odol langsung nggak sanggup. Ya itulah, nggak bisa disamakan ya. Nggak bisa disamakan. Makanya apa yang diberikan kepada manusia belum tentu bisa diberikan kepada hewan gitu. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Oke, baik, terima kasih para donatur yang selalu ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille. Insyaallah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Simak selalu informasi-informasi dari program layanan wakaf Al-Quran Braille ini melalui Al-Quran Braille Official. Akhir kata, saya Entang Kurniawan. Saya Ayani. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.